Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video full shop untuk 1036 yang ternyata muncul jauh lebih cepat dari dugaan Mimin. Ya, memang di akhir tahun jadwalnya sulit untuk ditebak, tapi semoga nakama sekalian tetap menyukainya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan adegan King yang mengalami luka parah akibat tebasan haus suku Haki Zoro. Sementara itu, Zoro terlihat sangat kelelahan dan terengah-engah setelah menggunakan teknik barunya itu. Lalu ketika hampir tidak sadar, King mengingat masa lalunya dengan Kaido. Dan secara mengejutkan, ternyata King juga menantikan sosok Joy Boy. King berkata, "Oh iya, Kaido-san." Dan Kaido menjawab, "Ada apa, King? Kau masih saja menanyakan hal itu? Tentu saja, aku ini adalah Joy Boy, dan aku akan membuat dunia seperti yang kau inginkan." King pun menanggapi dan berkata, "Ya, sebenarnya Joy Boy itu adalah legenda. Tapi karena kau adalah yang terkuat, maka aku akan mengabdikan diriku kepadamu. Dan aku juga tak akan kalah dalam pertarungan apapun hingga kau menjadi Raja Bajak Laut." Nah, flashback tentang King selesai. Kita bisa melihat King muntah darah dan tidak sadarkan diri. Sementara itu, setelah menggunakan teknik yang kuat, Zoro juga berkata, "Aku tidak akan kalah lagi sampai aku jadi pendekar pedang terkuat." Nah, Zoro juga mendapatkan sedikit flashback tentang ucapannya kepada Luffy setelah Zoro dikalahkan oleh Mihawk. Zoro berkata, "Aku berjanji tak akan pernah kalah lagi. Apa kau keberatan, Raja Bajak Laut?" Dan Luffy menjawab, "Tentu saja tidak. Si. Lalu di sini Zoro juga mendapatkan julukan baru setelah menggunakan Enma dan teknik barunya. Julukan itu adalah Raja Dunia Bawah. Nah, akhirnya pertempuran Zoro versus King selesai dan pemenangnya adalah Zoro. Selanjutnya kita berpindah ke lokasi anggota CP0 yang belum diperlihatkan sebelumnya. Ternyata dia masih mengawasi ruang kontrol. CP0 itu mendapatkan kabar tentang kekalahan King dan dia berkata, "Apa, King juga tumbang? Berarti seluruh All-Star dan Tobiropo sudah dikalahkan." Ya, ini benar-benar tidak lucu. Tapi pemenang pertempuran ini masih belum bisa ditentukan karena dua orang Yonko masih tersisa. Nah, di sini juga diperlihatkan sedikit adegan pertarungan Big Mom versus Kid dan Law. Kid terlihat menggunakan wujud robotnya untuk bertarung. Selanjutnya, scene menunjukkan beberapa lokasi yang berbeda, yaitu atas Onigashima, lokasi Momonosuke, dan lokasi Kazenbo. Dan narator juga menggambarkan situasi yang ada. Dia berkata, "Dalam pertempuran ini masih ada hal yang lain yang bisa membuat kesempatan Luffy untuk mengalahkan Kaido jadi hilang. Hal itu adalah jatuhnya Pulau Onigashima. Dan hal itu juga akan mengakibatkan ledakan yang sangat besar dan mengorbankan puluhan ribu nyawa. Lalu monster api Kazenbo juga sedang menuju ke ruang bawah tanah dengan tujuan untuk meledakkan Onigashima di udara. Sementara itu Yamato sedang berusaha mencegahnya." Oke, lanjut, scene berikutnya menunjukkan tentang sosok Yamato bersama Fuga. Di sini Yamato memang sudah sampai di gerbang gudang senjata. Tapi ternyata ada Numbers bernama Rocky yang sedang menjaga gerbang itu. Yamato pun memutuskan untuk menyerang Rocky. Dia berkata, "Kita harus mengalahkan Rocky dan mengambil kuncinya, Fuga. Tapi itu akan memakan banyak waktu. Jadi terobos saja pintunya, Fuga." Ya, Fuga pun mengikuti perintah Yamato. Dia menyerang Rocky hingga menjebol pintu gudang senjata dengan paksa. Yamato masuk dan dia meminta Fuga untuk menahan Rocky di tempat itu. Ya, selanjut kita beralih ke lokasi Usopp, yaitu di loteng antara lantai 1 dengan lantai 2. Di sini Usopp sedang berjuang untuk menyelamatkan Kinemon dan Okiku yang tidak berdaya. Sementara para anak buah Kaido sudah mengepungnya. Lalu Kinemon berkata, "Usopp Dono, biarkan saja aku di sini. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku akan mati." Dan Okiku juga berkata, "Tidak, Tuan Kin, biar aku saja yang tetap tinggal di sini." Usopp tak suka dengan sikap Kinemon dan Okiku. Dia pun berkata, "Aku tak akan membiarkan hal itu terjadi."
Walaupun air mataku tak bisa berhenti mengalir, aku tetap akan menyelamatkan kalian. Jadi tetaplah hidup dan jangan puas karena sudah dikalahkan, dasar bodoh. Nah, di saat genting itu Izo tiba-tiba muncul. Dia pun membantu Usopp dan mengalahkan para Kroco Kaido di tempat itu. Usopp berterima kasih kepada orang yang telah membantunya. Lalu Izo pun berkata kepada kedua rekannya itu, "Tetaplah hidup, Kin, Kiku, jika kalian memang percaya kepada kelompok topi jerami." Nah, Izo membuka baju dan terlihat lambang klan Kozuki di punggungnya. Dia pun meminta Usopp untuk membawa Kin dan Kinemon pergi, sementara dia akan melawan musuh yang ada di sini. Selanjut kita berganti ke lokasi pertarungan Raizo versus Fukurokuju. Di sini mereka bertarung di arena yang terbakar, tapi mereka berdua tidak bisa bergerak karena sebuah jutsu pengikat. Fukurokuju berkata, "Lepaskan aku dari jurus pengikatmu, Raizo." Raizo menjawab, "Tidak akan, kau dulu yang lepaskan." Nah, Fukurokuju kembali berkata, "Kalau begitu terserah saja, kau akan terbakar duluan. Dan setelah itu jutsumu kepadaku akan terlepas." Namun Raizo tetap bersikeras. Dia berkata, "Aku adalah pengikut Tuan Oden. Api ini sama sekali tidak panas." Selanjut kita beralih ke lokasi Orochi. Di sini dia sedang manja-manjaan bersama Komurasaki. Orochi berkata dalam hati, Fukurokuju terlambat. Jika tidak cepat pulau ini akan hancur. Lalu dia meminta Komurasaki untuk memainkan sebuah lagu. "Oh iya Komurasaki, mainkan lagu favoritku dong." Komurasaki menjawab, "Baiklah tuan." Nah, beralih lagi ke lokasi pertarungan CP0 versus Drix dan Apo serta dua Numbers. Di sini Apo dan Inbi sedang lari. Apo berkata, "Ayo lari Inbi, mereka berbahaya. Maafkan aku Zanki dan sampai jumpa lagi Drix." Nah, di sini kita bisa melihat Numbersaki dan DS Drix sudah dikalahkan. Lalu ketua CP0 berkata, "Aku lelah, kalian memang hebat." Tapi anggota CP0 yang lain berkata bahwa Apo juga telah melarikan diri. Nah, ketua CP0 pun menghubungi anggotanya yang sedang bertugas untuk mencari Nico Robin. Dia berkata, "Apa Nico Robin sudah berhasil ditangkap?" Anggota CP0 menjawab, "Belum, banyak yang menghalangi bos." Ketua CP0 pun kembali berkata, "Cepatlah, kita harus meninggalkan kastil juga. Semua All-Star sudah dikalahkan. Dan jika generasi baru berhasil memenangkan pertempuran ini, maka itu akan jadi berita yang sangat menghebohkan bagi dunia. Semua yang terjadi beberapa menit ke depan akan menentukan arah dunia selanjutnya." Kita tinggalkan para CP0 dan beralih ke atas Onigashima. Di sini pertarungan Luffy versus Kaido sudah berlanjut. Luffy bersiap melancarkan pukulan Hausoku Haki, tapi Kaido mendahuluinya dan menyerang menggunakan Kanabo. Luffy terkena serangan itu, tapi dia kembali maju dan menendang Kaido sambil mempersiapkan sebuah pukulan dengan Gear 3. Kaido menahan tendangan Luffy dan balik membogem kepala Luffy dengan Kanabo. Tapi pukulan Gear 3 Luffy yang bernama Gomu Gomu no Rogan berhasil menghantam wajah Kaido dengan telak. Keduanya pun terjatuh bersamaan. Dan setelah bangkit, Luffy berkata, "Ini akan jadi semakin menarik." Dan Kaido menjawab, "Ya, aku pun berpikir begitu." Dan full stop untuk chapter ini pun berakhir sampai di sini. Seperti biasa, jika ada tambahan, saran, dan kritik, bisa nakama sekalian sampaikan pada kolom komentar di video ini. Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya ya, dan subscribe channel atau Hayato. Yo!